Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya memang harus satu. Ya. Oke, hari ini kita akan membahas soal development cost versus deployment cost in computer vision development. Oke, emangnya aspek-aspek apa aja sih yang perlu diperhatiin dalam masing-masingnya? Mungkin kita pertama ke development cost. Pertama, kita ada bahasa yang digunakan untuk mungkin enggak sih, kalau bahasa yang digunakan kayaknya masih bisa dipercepat lah. Mungkin lebih ke pertama, development cost apa aja yang perlu diperhatikan terkait pengembangan computer vision adalah metode yang digunakan, neural network kah, atau image processing kah, atau pakai traditional machine learning. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus emangnya kenapa sih? Oke. Jadi mungkin lanjut dulu, nanti aku akan jelasin contoh spek-spek apa aja yang perlu diperhatikan, metode yang digunakan. Terus yang kedua adalah berapa banyak data yang digunakan, yang di-collect. Kalau seandainya kita pakai metode pendekatan secara statistika, maka berapa banyak data yang akan di-collect. Tapi sebetulnya maupun image processing pun kita tetap butuh untuk nge-collect data dan men-train sebuah data. Meng-collect sebuah data dan menganotasi sebuah data untuk menyocokkannya, akurasinya bagaimana, seperti itu. But most of the time we use this. Oke. Berapa banyak data yang di-collect. Terus aspek yang lain itu adalah ini akan menggunakan berapa banyak decision layer. Ada kan aku jelasin masalah decision layer. Oke, terus yang terakhir, mungkin tidak terakhir sih, masalah computational power yang digunakan untuk men-train data tersebut. Pada sini nanti aku akan juga jelasin tentang bagaimana kita cara mengoptimasi masing-masing. Terus yang kedua, kita ada masalah deployment cost, yaitu berhubungan tentang node sih. Gampangannya computational power aja, computational power untuk kita mendeploy sebuah computer vision, sebuah aplikasi computer vision kita. Apakah kita akan mendeploynya di cloud atau di kita ngirim server, maksudnya kita mengirim ke site sebuah server atau PC yang besar, atau mungkin kita juga bisa menggunakan edge computing. Oke. Terus masalah deployment cost kurang lebih sebetulnya cuma ini aja, lebih ke hal-hal hardware yang di lapangan. Oke. Mungkin sementara ini aja kurang lebih yang aku ingat ini, tapi mungkin ada hal lain. Nanti kalau aku ingat mungkin bisa aku tambahin di catatannya, karena nanti insya Allah catatannya aku share ke publik.
Oke, aspek-aspek apa aja yang perlu diperhatikan? Kita pertama masuk ke development cost. Metode apa yang akan digunakan? Neural network kah, image processing kah, atau pakai traditional machine learning? Mungkin di sini aku langsung masuk ke dua hal ini. Secara bersangka kayaknya pembahasannya saling nyambung. Pertama, kalau dari segi development cost, sebetulnya tiga-tiga ini kurang lebih masih bias. Maksudnya bias itu gimana? Jika masih dibutuhkan untuk riset, kita harus pakai apa? Entah metodenya neural network kah, image processing kah, atau traditional machine learning kah, maka development cost-nya sama-sama tinggi. Tapi contoh nih, kita sudah tahu, oke, kita mau pakai neural network, atau kita mau pakai image processing aja, atau kita mau pakai traditional machine learning. Kita katakan kita sudah tahu masing-masing gimana cara ngedevelopnya, maka akan alangkah disarankan kita menggunakan image processing. Ini kenapa? Image processing itu dari segi development dia yang paling murah, nomor satu, karena satu, ini mungkin aku tambahin tradisional ya, karena kalau image processing neural network CNN juga termasuk image processing. Yang pertama, tidak perlu adanya training, tidak perlu adanya hosted, ya tidak perlu adanya training, entah itu cost dari segi waktu atau cost dari segi deployment. Terus yang kedua, kayaknya kurang lebih itu sih, karena tau gak sih, kita nge-training terus melakukan training dan bla 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 gitulah, training anotasi, collect more data, training anotasi, diperbaiki datanya, itu it's a lot of cost. Karena terutama itu nanti di bagian masalah data sih. Ketika kita nge-collect data sendiri itu costnya itu sudah gede. Dan belum lagi kita perlu nganotasi, apalagi kalau tasnya instant segmentation atau semantic segmentation itulah yang kita nganotasinya itu polygon gitulah, kita garis-garisin gitulah. Nah, itu perlu kita pikirkan terkait masalah ininya untuk costnya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus mungkin di sini kita akan masuk ke traditional machine learning. Ini yang nomor 2. Dan perlu diketahui, traditional machine learning itu dia nggak bisa berdiri sendiri, tetap perlu ada handcrafted feature yang ya pakai traditional image processing. Ini dari segi development juga cukup lumayan murah. Hanya saja mungkin kalau dibilang lebih murah juga tidak seperti itu juga. Karena kenapa? Membuat handcrafted feature itu super sulit. Kalau memang gambar yang kita deteksi, atau lebih tepatnya mungkin kalau memang tas yang kita deteksi fiturnya sederhana dan aplikasinya terisolasi. Maksudnya aplikasi terisolasi di sini itu adalah kayak contoh kita membuat sebuah pendeteksian
apa ya, sel gitulah. Kita mendeteksi sebuah sel dari sebuah mikroskop, gambar mikroskop. Nah, gambar aplikasi ini terisolasi. Maksudnya terisolasi adalah tidak akan ada campur tangan luar, kayak nanti tiba-tiba aplikasi ini digunakan untuk ngefoto mobil atau ngefoto wajah orang. Intinya si aplikasi ini memang memiliki batasan, aplikasinya terisolasi. Dia nggak bisa difoto ke sebuah barang lain selain satu super duper spesifik tas. Maka itu masih mudah untuk, ya lumayan mudah untuk membuat handcrafted fitur itu sendiri. Tapi kasusnya yang sering adalah karena memang, tapi ini juga masih bisa digunakan kalau untuk, ya itu sih beberapa tas yang tadi yang terisolasi gitulah. Tapi kalau untuk tas yang liar, contoh CCTV, smart city, smart whatever lah, smart CCTV pokoknya, itu dua metode ini at some point kurang cocok menurut gue, karena sebab pendistribusian data yang cukup liar, dan kalau kita mau mendefinisikan fiturnya satu-satu itu cukup sulit. Tapi tergantung si smart CCTV ada kok yang pakai image processing. Jadi kayak kalau seandainya ada yang gerak, maka jadi kayak ada grafiknya gitulah. Itu biasanya dipakai di CCTV kayak Hikvision atau apapun itu, atau apa ya, aku lupa. Padahal ada CCTV yang memiliki fitur seperti itu. Kayaknya aku sebut merek tadi, ya dalam apa. Pokoknya CCTV itu ada fitur untuk itu, dan itu pakai image processing, pakai motion detection gitulah. Jadi kayak ada pergerakan, itu bisa sebetulnya masih bisa sih. Mungkin beberapa tas CCTV masih bisa, kayak aku pernah lihat ada aplikasi vehicle counter pakai image processing aja, jadi pakai motion detection, dan ya it works gitulah. Oke, terus yang terakhir neural network. Of course ini dari segi development dia yang paling mahal. Kenapa? Sebetulnya nggak juga sih. Sebetulnya it's all depend on task. Cuman di sini kalau most of the time neural network ini contohnya ada satu kasus yang dimana kita tahu tiga solusinya. Kita tahu tiga solusinya. Approach-nya gimana? Kita sudah kebayang nih, kalau image processing kayaknya bakal pakai ini. Kalau pakai traditional machine learning kalau bakal pakai ini, kalau neural network pakai ini, maka aku buat urutan ini. Tapi kalau sama-sama nggak tahu tiga-tiganya, maka traditional image processing ataupun traditional machine learning kembali ke peraturan nomor 1. Jika masih dibutuhkan untuk riset, kita harus pakai apa? Maka development cost-nya sama-sama tinggi. Maka dari itu bisa kita skip. Karena memang biasanya kita tuh lebih mudah untuk memikirkan how if we use neural network, karena memang ya kita tahu sendirilah, object detection itu kegunaannya atau utilisasinya tuh bisa sangat kemana-mana gitulah. Bisa kita gunakan untuk counting, bisa kita gunakan untuk deteksi apalah, kita gunakan untuk deteksi intruder, kita tinggal tambahin layer analytical things di belakangnya, atau decision layer something, apapun itulah. Intinya object detection sendiri, semantic segmentation atau apapun itu utilisasinya sudah sangat banyak dan bisa digunakan di banyak aplikasi. Cuman ya gitulah. Yang pertama, it needs a lot of data and computational. Mungkin kalau computational kalau sekarang nggak terlalu ya. Sekarang kita ngetrain di beberapa GPU ringan. Ini kalau untuk kasus-kasusnya seperti kayak klasifikasi atau semantic segmentation masih bisa mungkin. Tapi kalau object detection masih butuh computational cost yang tinggi. Atau mungkin kita tulis saja nggak apa, computational cost tinggi dan masa training yang lama. Ini harus kita perhatikan juga. Oke, mungkin kita mau nge-cut masa training yang lebih cepat, berarti kita butuh GPU yang lebih tinggi. Ini sebetulnya ini kayak sebuah tarik-tarikan gitulah. Kita butuh GPU yang lebih tinggi untuk memangkas waktu trainingnya biar bisa lebih cepat. Oke, berarti kita perlu host kayak Google Cloud Platform lah, atau AWS atau apapun itu untuk nge-train.
It means kita bisa lebih cepat dengan GPU kayak V100 gitu, atau A100 gitu, atau apapun itulah. Tapi ya itu, kita jadi GPU-nya tinggi ya. Intinya kita pintar-pintar gimana memanage itulah untuk masalah ini. Nanti akan aku jelasin satu-satu gimana cara kita tips-tipsnya lah. Terus habis itu ya sebenarnya 3 ini aja sih masalah neural network ya. Sama oh ya, satu lagi, it needs, itu sebetulnya nanti bahas di decision layer aja deh. Oke. Berapa banyak data yang dikolek? Oke, data yang dikolek harus bisa merepresentasikan kondisi nyata di lapangan. Kenapa kok gitu? Karena lebih baik kita tuh datanya lebih sedikit tapi merepresentasikan lapangan, terus kemudian kita isolasi aplikasi itu, dan kayaknya ngomongku kemana-mana deh. Oke, jadi data yang dikolek harus merepresentasikan kondisi nyata yang ada di lapangan. Semakin banyak data yang kita kolek, semakin banyak data yang harus kita kolek, maka semakin banyak pula cost-nya, entah itu waktu atau uang. Karena untuk mendevelop sesuatu kita perlu menggaji seseorang, dan butuh sesuatu juga. Anotasi 10 orang, komputernya cuma satu juga nggak mungkin. Entah itu waktu atau uang, tinggal kita memangkas yang mana. Kalau kita memangkas waktu berarti uangnya kita gedein, kalau kita memangkas uang berarti waktunya yang kita gedein. Tinggal nanti kebutuhannya masing-masing. Cuma nanti ya gitulah. Terus ini akan menggunakan berapa banyak decision layer. Sebetulnya kayaknya masalah ini kayaknya lebih ke di sini sih. Nah, karena kenapa kok ini akan menggunakan berapa banyak decision layer? Kenapa akan sedikit lompat ke sini? Semakin bukan semakin banyak ya, semakin ketika decision layer itu dipecah pengerjaannya, maka cost development akan jadi lebih kecil. Tapi cost deployment akan naik. Tapi nggak sesignifikan, tergantung decision layernya berapa banyak. Akan naik, pokoknya akan naik. Tapi most of the time, kenapa aku lebih milih pendekatan seperti ini? Karena memang deployment cost memang akan naik. Tapi kalau dari segi hitung-hitungan, cost development kita lebih besar daripada cost deploymentnya kalau kita nggak pakai decision layer yang dipecah dalam pengerjaannya. Maksudnya decision layer ini seperti apa? Contoh ketika kita melakukan sebuah training, kita ada sebuah task ini. Enaknya tasknya apa ya? Kasusnya mungkin kita disuruh membuat aplikasi untuk olahraga. Kita katakan seperti itulah. Walaupun sebetulnya itu bisa jadi sebuah layer, tapi ini kita ambil contoh aja ya. Mungkin kayaknya kalau olahraga kurang cocok deh. Oke, gini aja. Kita oh iya, aku tahu. Monitoring macan atau harimau di kebun binatang sesuai dengan jenisnya masing-masing. Jadi kayak contohnya ada harimau Sumatera, ada harimau apa, harimau putih, harimau apa gitulah. Ada berapa banyak harimau. Daripada kita nganotasi si harimau itu kita langsung masukin ke object detection,
kita masukin ke object detection, maksudnya kayak harimau ini semuanya kita labeling masukin ke object detection. Nanti harimau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin nanti kemungkinannya sampai 20 harimau atau mungkin 100 harimau. Lebih daripada seperti itu, mending kita object detectionnya untuk harimau aja, terus kita tambahin layer klasifikasi kecil aja, pakai kayak SquishNet gitu atau apalah, pokoknya CNN kecil aja, nggak usah gede-gede, untuk mengklasifikasikan jenis-jenis harimaunya. Nah itu dari segi development cost akan jadi jauh lebih kecil, karena kita tidak perlu ngelabelin kotak-kotak keseluruhan jenis harimau. Karena seriously, nganotasi kotak-kotak itu, nganotasi yang kotak-kotak itu cukup mahal. Tapi kalau kita nganotasinya yang klasifikasi, dia cukup murah, karena kita tinggal pindahin aja ke folder-folder, selesai. Walaupun memang kalau kasusnya harimau mungkin juga tetap sulit sih tapi setidaknya itu lebih mudah. Ibarat kata kalau seandainya kita buatin tool, itu kita tinggal pencet-pencet aja, nggak perlu ngepas-ngepasin oh harimaunya gini-gini. Dan dari segi training pun lebih cepat. Aku sudah sering mencoba, dari segi training lebih cepat, dari segi pengumpulan data lebih murah, dan dari segi ketepatan penilaiannya itu lebih tepat daripada ketika dijadiin satu. Karena kalau dijadiin satu, it means we need a lot more data untuk membuat ini jadi lebih bagus. Tapi kalau dengan decision learning dipecah, dengan data yang lebih sedikit, dengan data yang lebih modular, atau aku ke bawah, harusnya ke kamera, dengan data yang lebih modular, itu bisa jadi lebih bagus, gitulah. Okay, so yeah, that kind of things. Terus semoga teman-teman paham. Terus yang kedua yang ini, computational power yang digunakan untuk mencari data tersebut. Kayaknya aku sudah bahas di sini berapa banyak data. Terus computational power untuk kita mendeploy sebuah aplikasi computer vision kita, cloud, mengirim ke sebuah server atau PC yang besar menggunakan edge computing. Mana yang paling murah? Tentu yang paling murah adalah tergantung masalahnya. Jika masalahnya stream, maka saya sarankan stream dan kasusnya untuk perusahaan ya, atau enterprise. Maka saran saya untuk mendeploy sebuah server aja. Sebuah server yang kita deploy ke sebuah server atau PC yang besar ke site. Kemudian kita isolasi. Dengan begitu juga dari security, aku udah membahas security, aku bukan pakar di situ. Tergantung stream, maka kita deploy sebuah server di sana. Tapi kalau stream di sini ternyata kayak smart city atau apalah, pokoknya memang betul-betul butuh kamera yang sangat luar biasa banyak dan butuh komunikasi di antara satu dengan yang lainnya, dan lebih modular lah. Maka saya menyarankan untuk menggunakan edge computing kayak Jetson Nano lah, Intel NUC lah, apalah, bebas, tinggal sesuai dengan kebutuhannya. Maka dia akan jauh lebih murah. Walaupun sebetulnya kondisi yang satunya itu pakai sebuah server masih bisa, tapi menurutku edge computing tetap lebih baik sih. Atau mungkin kita juga bisa edge computing plus sebuah server, dimana nanti kayak pre-prosesnya supaya di servernya nggak terlalu berat, kita proses dulu sebagian di sini, nanti kita lempar ke sini biar bisa lebih murah. Ya intinya itu it's depend on problem, teman-teman nanti mau pilihnya kayak gimana. Terus yang lahir adalah kalau gambar, kayaknya mending aku tulis di line sama. Terus kalau gambar gimana? Depend on problem juga sih Mas Yan, cuman saya lebih menyarankan untuk kalau gambar. Karena daripada kita deploy di dalam handphone, oke, mungkin di sini aku akan bahas masalah dalam ini. Kita bikin package untuk SDK Android untuk ngejalanin AI kita. As long as menurut kita it's easy, dan menurut kita yang sudah berpengalaman untuk doing that easy, mungkin masih nggak apa. Tapi kalau mungkin sebagian dari kita itu sebetulnya another challenge sih.
maka tetap saya sarankan untuk di cloud. Memang dari segi deployment cost-nya dia akan lebih gede daripada kita pakai apa? Kita pakai jadi satu package yang kita jalanin offline di HP-nya. Tapi HP-HP yang lebih kecil speknya dia akan lebih bisa untuk menerima AI tersebut. Tapi ya it's all depend on problem sih. Mungkin di sini aku akan tambahin tagline, kita kasih H1. It is all depends on problem. Jadi mungkin framework memang di framework yang pokoknya ini yang aku catatan, yang aku bagiin ke teman-teman, ini sebagian besar sudah merangkum hampir keseluruhan sih. It's all depend on problem. Oh ya, seperti yang tadi aku sudah janjikan, aku akan menjelaskan bagaimana cara mengefisiensi masing-masing. Berarti judulnya ngobrol santuy, tapi obrolan kita nggak tahu ini santuy apa enggak atau berat, ya leave comment lah. Metode yang digunakan, masalah metode yang digunakan untuk neural network sendiri, gimana sih caranya kita memangkas computational cost kita dan masa training kita yang lama. Yang pertama, jika data kita super banyak, maka jalankan epoch yang kecil dulu sambil kita lihat matriksnya. Ini kayaknya aku kasih tambahan cara efisiensi lah. Yang pertama, kita data kita super banyak, maka jalankan epoch yang kecil dulu sambil kita lihat matriksnya. Karena kalau data kita jutaan, terus kita mau ngetrain pakai cuman GPU RTX aja, walaupun GPU RTX nggak aja sih untuk sebagian kalangan, GPU RTX aja itu bisa sebulanan ngetrain untuk satu kali ngetrain. Maka itu kita perlu menghitung epoch, kira-kira epochnya kalau kecil gimana. Dan biasanya kalau datanya banyak, itu kan sebenarnya learning step-nya itu sudah banyak. Jadi kan gini, aku akan bahas sedikit soal learning step. Learning step itu adalah learning step sama dengan jumlah data dibagi batch dikali epoch. Semakin besar jumlah datanya, maka learning step-nya akan semakin besar. Pada itu kenapa kalau datanya juga sudah super banyak, ngapain kita epochnya banyak-banyak? Yang penting learning step-nya cukupan aja, tapi datanya itu beragam gitu loh. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, kalau datanya super banyak, kita campur lebih kecil, gunakan cara termudah dulu. Baru ini mungkin masuknya ke cara efisiensi yang bagian kita harus riset. Gunakan cara termudah dahulu, baru tingkatkan kompleksitasnya sedikit demi sedikit. Contoh, kita punya problem nih, kita disuruh mendeteksi sebuah di sebuah pintu itu ada orang apa enggak. Daripada kita ngetrain sebuah, ini anggap aja Coco Wake nggak ada ya, anggap aja Coco Wake nggak ada ya, karena ini aku mencoba untuk menggunakan sampel yang mudah lah. Daripada kita melakukan object detection yang kita perlu menganotasi orang itu satu-satu, terus kita anotasinya sudah kotak, ngetrain object detection yang lebih lama daripada klasifikasi. Mending kita coba dulu pakai klasifikasi, terus langsung kita lempar ke percobaan, saya lempar ke testing. Kira-kira hasilnya gimana? Untuk mendeteksi ada orang apa enggak, cukup klasifikasi aja ada orang atau tidak ada orang. Insya Allah neural network sudah bisa paham kok terkait ada orang atau enggak ada orang, kurang lebih seperti itu. Jadi gunakan cara termudah dulu, baru tingkatkan kapasitasnya sedikit demi sedikit. Dan kalau teman-teman pakai klasifikasi, maka deployment cost-nya itu it's super duper cheap. Wow, aku teriak
it's super duper murah lah intinya, super duper murah lah daripada object detection tuh lebih murah klasifikasi. Ngapain aku ganti tab? Oke, lanjut. Tadi sudah. Nah, terus kalau masalah image processing dan traditional machine learning, kembali ke yang ini. Ini aku tadi yang setelah aku harus jelasin yang ini, tapi kapal. Terus yang kedua untuk yang neural network, ya balik lagi ke sini. Mohon maaf penjelasan saya lompat-lompat. Cara efisiensi yang kedua adalah gunakan transfer learning. Beberapa metode ini ya, gunakan transfer learning. Terus few shot learning, shot. Transfer learning, few shot learning, mixed precision things gitulah. Itu aja sih. Mixed precision di sini dia bisa memotong kecepatan training hingga separuhnya. Oh iya, sama satu lagi. Ini baru aja aku pelajarin sih. Pakai JAX. Kamu ngeterinnya pakai JAX. Jangan pakai PyTorch dan kawan-kawan, tapi pakai JAX. Tapi cuma kelemahannya JAX di sini nanti di masalah development di endpointnya sih. Karena dia aku kurang tahu sih dia sudah support untuk convert tensor ATI atau convert ke ini, dan itu aku belum tahu. Aku belum ngecek juga. Tapi JAX is amazing. Atau teman-teman juga bisa pakai TensorFlow. Ya intinya TensorFlow, PyTorch atau JAX bebas sih pakai-makainya. Itu aku hapus saja dari list, pakai ini aja. Terus bahwa banyak data yang dikolek. Data yang dikolek harus bisa merepresentasikan kondisi nyata di lapangan. Semakin banyak data yang harus kita kolek, maka semakin banyak pula cost yang entah waktu dan uang kita keluarkan. Yang pertama, active learning. Saya ini tulis dulu cara efisiensi active learning. Yang kedua, automate the labeling process. Dan ini metodenya banyak. Teman-teman bisa gunakan imajinasi teman-teman. Mungkin di sini aku mau ngambil contoh. Teman-teman disuruh untuk melakukan deteksi mobil, tapi mobilnya harus sudah diklasifikasi. Ya sudah, teman-teman tinggal pakai CocoWake aja, tinggal di run. Nanti CocoWake itu soal deteksi mobilnya sudah bagus banget. Nanti tinggal kalau ada yang kurang pas nanti bisa dibetulkan. Lebih gitu-gitu aja sih, pakai automate labeling proses. Entah itu caranya gimana, mau teman-teman pakai Blender lah, atau mau pakai 3D atau ya whatever lah. Intinya caranya ada banyak sekali untuk masalah ini. Sebenarnya ini juga masuk bagian dari active learning, tapi menurutku ini di luar active learning. Sekarang active learning kalau nggak salah ada papernya nggak sih, aku lupa. Ini gitu lah. Terus computational power yang digunakan ini gimana caranya efisiensinya? Ya mixed precision. Ini selain dari segi waktu, dia lebih cepat trainingnya. Dari segi cost computational power pun dia motong bisa sampai 2-4 kali kalau nggak salah, 2-4 kali atau bahkan lebih, tapi seingatku 2-4 kali lama dari trainingnya pakai mixed precision training. Terus yang kedua adalah deployment cost. Oke, by the way ada hal lain yang perlu diperhatikan. Biasanya kalau kita, mungkin di sini aku masukin ke catatan tambahan aja. Biasanya kita, aku mesti selalu tanya, ini berapa lama untuk, maksudnya bukan berapa lama developmentnya sini, apa yang diprioritaskan, deployment cost-nya harus murah atau development cost-nya yang harus cepat. Nah, pada itu it's all depends on problem kan. Jika kita mengutamakan development cost,
maka kita harus mengorbankan si deployment cost-nya. Dan juga sebaliknya. By the way, ngomongin soal deployment sama development cost, maksudnya dikorbankan itu bukan binary ya, bukan 0 dan 1. Kalau kita ngutamain development cost, maka deployment cost-nya kita sudah gak peduli, langsung pasang server aja gede, kita lempar. Enggak gitu, tergantung. Ini sama aja kayak secara default, mungkin aku jelasin secara default, prioritasnya itu adalah 50%, 50 banding 50. Seiring berjalannya waktu, sambil kita requirement gathering dari sebuah project yang kita kerjakan, di sini ada 20, 80, mungkin bisa 20, 80, mungkin bisa 60, 40, atau bisa 70, 30, dan macam-macam lah. Intinya bisa ke kiri dan ke kanan, kayak gitulah. Dan di antara semuanya, bagaimana cara mengefisiensi yang paling bagus? Cara efisiensi yang paling jos adalah selalu riset, selalu perbaiki performa tim, perusahaan, dan selalu perbaiki performa tim, perusahaan, dan always upgrade your knowledge. Gak apa, aku ya gitulah. Selalu riset, selalu perbaiki performa tim, perusahaan, always upgrade your knowledge. Maksudnya gimana? Jadi kayak gini, kita ada problem di klien, jadi kayak kita selalu perbaiki diri lah. Kita dapat project satu ini kendalanya gini. Oke, kita harus punya langsung ada di riset untuk melakukan itu dulu. Kan riset berarti harus ngeluarin cost ya. Memang riset itu ada investasi costnya, tapi it's worth it kalau dibandingin sama untuk ngecilin development cost sama deployment cost. Dan serius, dan dengan cara ini kita bisa ngefisiensi dua-duanya. Jadi kalau seandainya ada klien tiba-tiba datang, kita butuh aplikasi AI sebulan jadi, gue gak mau tahu sebulan jadi dan harus dengan edge deployment things bla 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 bla. Dan klien juga gak mau bayar mahal. Betul lah. Mungkin kalau seandainya kita sudah riset nih, wah ini ternyata permintaan klien cukup tinggi, ternyata demand market cukup tinggi nih, kita nggak bisa ngasih harga yang tinggi-tinggi, kita harus bisa membuat produk kita ini bisa dirasain sama banyak orang. Maka ya kita harus riset. Ya intinya bisa juga disebut build product, entah itu internal product untuk boost performance, atau external product, yaitu produk yang sudah tinggal plug and play, nggak perlu develop lagi, nggak perlu anu lagi, semuanya sudah aman lah gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin itu aja sih kayaknya. Oh ya, masalah deployment cost, gimana cara efisiensinya? Mungkin aku tulis cara efisiensi. Kita mundur lagi nih, sorry ya, jelasin gue lompat-lompat. Yang pertama adalah quantization dan pruning. Dua ini kuncinya. Quantization sama pruning. Oh iya, sama satu lagi, gunakan DW CNN rather than CNN ya. Mungkin ini untuk cara efisiensi deployment cost. Mungkin ini aja kalau dari aku. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.